Dani. Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Dani juga? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Alhamdulillah ya. Ini Pak Dani, sebelum kita melakukan coaching itu saya akan mengajukan dulu beberapa pertanyaan ya. Nah ini yang pertama kita akan mendiskusikan dulu tentang bagaimana itu rubrik penilaiannya. Nah pada coaching kali ini si coach ya Pak Dani dengan coach sebagai Bu Rinanya nanti saya akan amati. Nah ini nanti sesuai tidak dengan rubrik penilaiannya. Apakah masih sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah kemudian bagaimana Pak Dani ini memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach ya. Di sini coachnya Bu Rina dan juga bagaimana coach Bu Rina itu memberikan respon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah nanti jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching kemitraan ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah ini untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini? Untuk coaching kali ini saya akan mencoba untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu kompetensi mana yang akan Pak Dani kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya ingin agar coaching nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang terbaik untuk menyelesaikan problem yang dihadapi. Ya, nah kemudian indikator apa yang ingin Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching betul-betul memahami permasalahannya dan juga segera dapat menyelesaikan permasalahan itu dalam waktu dekat. Oke, mungkin demikian Pak Dani pra-observasi kita kali ini. Nanti silakan Pak Dani dengan Bu Rina melakukan coachingnya. Enggak, misalkan. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Dani, alhamdulillah Senang sehat. sekali ini bisa berjumpa lagi dengan Bu Rina ya. Ya, Ngomong-ngomong, Bu Rina kemarin sedikit menyampaikan sesuatu ke saya ya. Kayaknya ini perlu berbicara lebih lanjut. Ada keluh kesah apa sih sebetulnya? iya betul Pak Dani. Memang kebetulan kan saya juga di sini sekarang sebagai kepala sekolah yang baru ya Pak Dani ya. Jadi memang ada beberapa temuan permasalahan yang seperti kemarin saya ceritakan sama Pak Dani. Ada beberapa permasalahan yang sedang saya cari penyelesaiannya seperti itu. Jadi ada masalah yang ditemukan baru ini sebagai konsekuensi dari Ibu sekarang sebagai tugas tambahan pimpinan ya. sebagai kepala sekolah. Ya betul. Jadi kita batasi tujuan dari coaching kita kali ini adalah untuk bagaimana Ibu nantinya bisa mampu untuk menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapi kali ini. Nah, sebetulnya permasalahan spesifik apa yang paling ingin Ibu selesaikan dalam waktu dekat ini? Ya. Seperti yang sudah saya amati sebelumnya, itu ketika saya masuk ke sekolah yang baru, saya menemukan beberapa masalah. Cuma saat ini yang akan menjadi fokus saya adalah mengenai pembelajaran guru yang ada di sekolah saya. Kebetulan sekolah saya adalah sekolah kecil, belum terjaring area internet, jadi guru-guru di situ kurang pembelajarannya itu masih menggunakan pembelajaran yang konvensional. Jadi hanya menggunakan metode ceramah yang dilakukan sehingga terjadi ada rasa kebosanan atau kejenuhan pada siswa. Jadi penggunaan alat seperti infocus, kemudian laptop itu tidak terlalu digunakan. Jadi masalah mendasar dari yang Ibu sampaikan itu adalah terkait dengan metode pembelajaran di sekolah konvensional yang masih konvensional. Lebih lagi dengan sekarang kita menghadapi kurikulum merdeka, betul. Kita perlu dengan RPP diferensiasi. Iya betul. Menurut Ibu dalam proses pemetaan permasalahan metode belajar yang kurang bervariasi ini, ada tidak langkah-langkah yang mulai Ibu lakukan untuk setidaknya memberikan wawasan kepada guru-guru di tempat Ibu memimpin? Iya Pak, ada beberapa langkah-langkah yang akan saya lakukan. Itu yang pertama memang karena
belum adanya jaringan internet itu, jadi saya akan mencoba berkoordinasi dengan pihak luar atau pihak terkait untuk supaya bagaimana caranya jaringan internetnya bisa masuk ke sekolah saya. Dengan adanya jaringan internet mungkin nanti kita akan bisa mensosialisasikan ke guru-guru pembelajaran dengan menggunakan teknologi, seperti pembelajaran lewat YouTube, kemudian pemutaran video menggunakan Infocus, menggunakan laptop. Kemudian setelah dari itu juga mungkin nanti akan ada pelatihan atau mengajak guru-guru untuk berdiskusi apa sih kesulitannya selain jaringan internet yang tidak ada, apakah guru-guru itu belum memiliki kompeten yang baik dalam penggunaan teknologi, atau kita pecahkan bersama di situ. Nah, setelah nanti kita mendapatkan masukan dari guru-guru, mungkin nanti kita akan melakukan pelatihan mungkin hanya di kelas di sekolah saja dulu fokusnya. Ya, semacam in-house training dengan menggunakan narasumber dari luar yang tentunya memiliki kompeten yang lebih baik dari guru-guru. Kemudian setelah itu nanti mungkin guru-guru bisa belajar bareng-bareng di sana bersama dengan rekan sejawatnya, di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, yang tujuan awalnya adalah membuat pembelajaran itu semakin berdiferensiasi, kemudian membuat pelajaran di dalam kelas juga semakin menarik, sehingga siswa lebih antusias dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya sangat mengapresiasi ya dengan langkah Ibu. Ya. Ada dalam dua langkah besar Ibu. Pertama adalah ingin menyediakan prasarana yang prasarananya nanti bisa mendukung untuk pengembangan metode yang lebih bervariasi, dan juga akan memberikan pelatihan baik itu berupa in-house training atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan daring yang sifatnya akan upgrading. Upgrading betul kompetensi guru tersebut. Nah, bagaimana apakah guru-guru ini memiliki daya dukung terhadap ide-ide yang Ibu berikan kepada mereka terkait pembenahan dalam hal metode pembelajaran yang akan melaksanakan dua langkah itu, pelaksanaan penyediaan peralatan seperti wifi dan lain-lain, fokus juga, dan pelaksanaan pembelajaran model in-house training. Kalau untuk daya dukung mungkin masih minimal sekali di sekolah saya ya Pak ya, apalagi terlebih jaringan yang belum ada, tapi kita bagaimana caranya memaksimalkan dengan penggunaan kuota internet di sekolah. Kemudian kita juga sedang mengupayakan pembelian laptop agar guru-guru walaupun tidak satu-satu kebagian laptop, tapi setidaknya laptop itu bisa digunakan bergantian baik di kelas atas maupun kelas bawah. Jadi tidak satu laptop untuk semua jenjang kelas. Kemudian mungkin penambahan Infocus, dan tidak lupa mungkin mengupgrading guru-guru dengan mendatangkan narasumber atau rekan sejawat yang terdekat yang saya kenal untuk bisa menambah kompetensi guru tersebut. Kalau Ibu refleksi sendiri, apakah kesiapan Ibu dalam melakukan langkah-langkah perbaikan ini kalau dihitung dari skala 1 sampai 10 itu sudah di level berapa? Persiapan saya itu sudah hampir 7 atau 8 Pak. Untuk persiapan refleksi saya ya, refleksi saya untuk meningkatkan kompetensi guru-guru itu sudah ada 7 atau 8 untuk rate-nya. Menurut Ibu dengan adanya langkah untuk menambah sarana kemudian juga perbaikan dalam upgrade guru-guru, ini kira-kira progres ke depannya apakah memang betul akan mengubah cara pandang guru, termasuk cara mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih bervariatif di sisi metode? Saya rasa sepertinya guru-guru saya juga bisa untuk diajak bekerja sama, dan mereka juga memiliki kemauan yang keras untuk bisa memajukan sekolah. Bagaimana caranya? Sekarang kan istilahnya teknologi itu sudah bukan hal-hal yang umum ya Pak ya. Teknologi itu sudah menjadi hal-hal yang biasa. Jadi guru juga di sini berantusias sekali saya menyampaikan apa yang akan saya lakukan, seperti pengadaan in-house training, kemudian pembukaan jaringan internet. Mereka pun menyambut dengan baik, dan saya harapkan juga apa yang sudah saya upayakan untuk mereka bisa timbal balik juga kepada saya, dan terlebih-lebih untuk pembelajaran siswa di kelas. Ini luar biasa ya, jadi hukumnya juga sudah sangat bagus. Apakah ada pihak lain yang bisa turut serta membantu mewujudkan harapan Ibu agar ke depan guru-guru maupun sekolah akan lebih maju? Sangat Pak. Karena istilahnya di sini saya tidak bisa hanya bekerja guru dengan kepala sekolahnya saja, tapi kita juga membutuhkan daya dukung dari seperti dukungan dari komite yang mengetahui akan adanya kegiatan in-house training di sekolah. Kemudian saya juga mendatangkan narasumber yang tentunya saya harus berkolaborasi dengan narasumber tersebut. Juga mungkin seperti pengadaan wifi, pengadaan internet, saya juga harus
bekerja sama, berkolaborasi dengan pihak terkait seperti itu. Baik, sebenarnya sudah sangat terpetakan apa yang Ibu akan lakukan ke depan. Nah, dalam waktu dekat ini, coba bisa disebutkan 1-2 langkah yang konkret yang paling mungkin akan segera memperbaiki proses pembelajaran di kelas, terutama dalam hal metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan dan bersama-sama dengan komunitas guru. Ya. Hal-hal yang sudah saya lakukan itu adalah saya sudah bekerja sama dengan pihak untuk penjaringan internet dan sudah diadakan pengumpulan data, dan insya Allah mungkin progresnya 1 atau 2 bulan ini sekolah kami nanti akan bisa terjaring internet. Kemudian yang kedua ada pembelian sarana, pembelian alat seperti pengadaan laptop atau pengadaan infocus yang sudah kami programkan, dan saya sudah menghubungi narasumber terkait untuk mengadakan in-house training di sekolah saya. Sepertinya dengan apa yang disampaikan, perjalanan ke depan akan tidak begitu sulit ya. Semoga mudah-mudahan. Ini luar biasa, betul sudah menemukan apa yang menjadi solusi terbaik ke depan. Saya apresiasi betul. Terima kasih Bapak. Ya, kayaknya coaching kita hari ini cukup. Iya, terima kasih. Karena itu sudah sumbernya. Ya. Saya juga sudah lega ya. Iya. Terima kasih Kita Bapak. bisa konsisten di waktu. Insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih Bapak Ya, untuk sama-sama. coachingnya hari ini. Ya, alhamdulillah seru sekali ya. Tadi setelah saya melihat proses antara coaching Bu Rina dengan Pak Dani tadi. Nah, ini sebelum penutupan, nah saya akan menanyakan dulu beberapa pertanyaan kepada Pak Dani ya Pak ya. Nah, ini yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching ini terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin disampaikan atau yang ingin diinginkan pada saat coaching? Ketika saya coaching tadi, saya sudah menggunakan power filter ya, dari mulai tujuan coaching itu apa, kemudian saya mengidentifikasi dengan menggali permasalahan yang ada di Ibu Rina, dan juga saya sudah menanyakan kepada beliau dengan rencana aksi apa ke depannya dan tanggung jawab seperti apa yang menjadi titik berat dari Ibu Rina sebagai coaching. Oke, baik sekali ya Pak ya. Nah, tadi setelah saya mengamati sebagai observer tadi, nah, antara proses coaching Pak Dani dengan Bu Rina itu sudah sesuai berjalan dengan baik, sudah menggunakan alur data juga. Nah, kemudian di situ juga ada menemukan solusi dan permasalahannya juga ya. Nah, pertanyaannya terakhir, nah sebelum kita tutup ya Pak ya. Nah, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nih berdasarkan hasil coaching tadi? Ya, dalam hal coaching itu kan ada kolaborasi, kemitraan antara coach dengan coaching. Nah, kadang-kala ada hal-hal yang kurang masuk dalam diri saya karena mungkin si coach berbicara terlalu cepat. Nah, di sini saya memang butuh fokus yang lebih tinggi. Kalau untuk kemampuan saya mendengarkan dengan baik dan memantik pertanyaan yang sekiranya memunculkan solusi, saya kira tidak ada masalah. Nah, itu mungkin ya Bu ya Pak ya. Nah, semoga kedepannya itu kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian semoga observasi kita ini bermanfaat untuk kita juga ya. Nah, sebagai penutup saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Ibu ya. Sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah. Ya. Nah, baik Ibu, sebelum kita melakukan coaching mungkin ya, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Oke. Pertama-tama kita kan akan mendiskusikan mengenai tentang rubrik penilaian ya kita kali ini. Ya, pada coaching kali ini nanti ada coach Bu Nani sebagai coach ya, sebagai coach ya, Bu Nani sebagai coach dan Bu Irma sebagai coach. Oke. Nanti kita akan mengamati apakah permasalahan dari coach ini sesuai dengan rubrik penilaian atau tidak ya. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach yang diperankan oleh Bu Nani, dan juga bagaimana coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan konfigurasi coaching yang coaching kemitraan dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke. Nah,
Mungkin pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, pada kesempatan kali ini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama passion mendengarkan aktif Ya. dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada Bu Nani? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif sehingga saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Bu Nani, sehingga memacu atau mendorong Bu Nani untuk mendapatkan solusi atas permasalahannya. Iya, oke. Semoga ya Bu ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Oke. Indikatornya. Oke, indikator yang saya ingin capai pada kegiatan coaching kali ini tentunya yaitu menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Nani alami dengan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, baiklah Ibu. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Kemudian lebih lanjutnya Ibu akan melakukan coaching terhadap coaching. Dipersilakan Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dilanjutkan dengan Ibu Nani. Oke, terima kasih Bu Ya, Dina. baik Ibu. Oke, halo Bu Nani, apa kabar? Oke. Baik. Kemarin Bu Nani meminta waktu ke saya Iya, betul. untuk berbincang-bincang. Nah, kebetulan hari ini saya alhamdulillah punya waktu Bu. Nah, yang saya apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya gitu. Begini Bu, sebenarnya saya tuh sudah dari kemarin-kemarin ingin menanyakan hal ini kepada Ibu. Ini saya ada sedikit permasalahan Bu di kelas. Nah, ketika pelajaran saya itu, si anak itu ketika saya beri tugas itu hanya sedikit sekali Bu yang mengumpulkan. Jadi mungkin dari satu kelas itu hanya setengahnya yang mengumpulkan tugas itu. Nah, kemudian pada saat pembelajaran juga si anak ini kurang antusias dalam belajar. Nah, kira-kira Bu Irma bisa memberikan solusinya bagaimana dalam permasalahan tersebut? Oke. Ketika Ibu memberikan pembelajaran di kelas, Ya. metode apa yang telah Ibu berikan kepada anak-anak? Sebentar ya Bu, mungkin saya ingat-ingat lagi karena selama ini saya tuh lebih banyak menggunakan metode ceramah Bu. Jadi si anak itu lebih banyak mendengarkan gitu, seperti itu Bu. Dan menurut Ibu, apakah ketika Ibu menggunakan metode ceramah, anak-anak terlihat antusias dalam pembelajaran? Tidak Bu, justru si anak ini malah terlihat pasif. Jadi tidak semangat karena mungkin terlalu bosan mendengarkan saya bercerita terus seperti itu. Lalu Ibu melihatnya selain metode ceramah, Ya, metode apa lagi yang pernah Ibu lakukan dalam pembelajaran? selain metode Apakah ceramah, Ibu pernah mencoba metode-metode yang lain? untuk metode hanya ceramah mungkin sama dengan pemberian tugas. Iya. Selanjutnya, apakah Ibu sudah melihat minat siswa ke arah mana sehingga Ibu bisa menentukan metode yang tepat dalam pembelajaran? Sejauh ini belum Bu, belum mencari minat anak tersebut. Oke, jika Ibu sudah mengetahui minat siswa, langkah apa yang bisa Ibu lakukan agar anak lebih antusias dalam pembelajaran? Mungkin setelah saya mengetahui dari minat anak tersebut, nah kemudian saya akan mencoba mungkin menerapkan metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan minat anak tersebut gitu. Jadi supaya anak tersebut belajar sesuai dengan bakat dan minatnya tersebut. Jadi tidak merasa bosan atau tidak merasa terpaksakan. Selain metode ceramah, metode apa yang Ibu ketahui dalam pembelajaran? Mungkin banyak sekali ya Bu ya, mungkin untuk metode yang bisa digunakan misalkan mungkin dengan metode diskusi seperti itu, kemudian mungkin dengan dan sebagainya gitu. Mungkin dengan kita menampilkan video-video yang dari YouTube sehingga anak mungkin lebih apresiasi dan belajar lebih bersemangat, tidak bosan seperti itu ya Bu ya. Oke.
Tadi Ibu sudah menyebutkan beberapa metode alternatif yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaiki pembelajaran Ibu. Nah, selanjutnya apakah Ibu melihat anak-anak dalam mengerjakan tugas itu mengalami kesulitan? Iya Bu, mengalami kesulitan dalam pemberian tugas, kemudian melaksanakannya juga anak-anak merasa kesulitan. Bagaimana dengan tugas yang Ibu berikan, bentuknya seperti apa? Selama ini tugasnya yang saya berikan itu banyak sekali Bu. Dalam Jumlahnya terlalu banyak, jumlah soalnya terlalu banyak. Bentuk bentuk tugas yang Ibu berikan bervariasi seperti itu? Tidak. Jadi hanya satu macam saja tapi dengan jumlah yang banyak. Oke, menurut Ibu bagaimana cara Ibu agar anak tertarik dengan tugas-tugas yang Ibu berikan? Mungkin untuk kedepannya supaya anak tertarik itu tidak membebani siswa dengan tugas yang cukup banyak. Kemudian mungkin nanti untuk tugas saya akan berikan tugas yang sesuai dengan minat dan bakatnya si anak tersebut. Oke, betul sekali ya Bu ya. Ya, kita dalam pembelajaran harus melihat bagaimana minat dan keinginan siswa dalam pembelajaran seperti itu. Dan kita tidak bisa memaksakan pembelajaran itu seperti kehendak gurunya. Betul sekali Bu. Saya sangat mengapresiasi apa yang Ibu paparkan tadi. Nah, sekiranya komitmen apa yang bisa Ibu lakukan secepatnya untuk memberikan atau memperbaiki pembelajaran di kelas itu? Mungkin komitmen saya ke depannya itu saya akan belajar lagi untuk menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih bervariatif dengan menggunakan media-media yang bervariatif juga supaya si anak itu tidak bosan. Kemudian untuk pemberian tugas-tugas dibatasi jumlah pemberian tugasnya, kemudian mungkin dalam pengerjaannya disesuaikan dengan minat dan bakat si anak tersebut. Kapan nih Ibu akan merealisasikan komitmen ini? Ini secepatnya Bu untuk merealisasikannya ya supaya si anak itu lebih bersemangat lagi untuk belajarnya. Oke, betul sekali. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Dan selanjutnya saya bisa mendengar cerita Ibu bahwa di kelas Ibu sudah ada perubahan. Ya Bu ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Nani sudah bersedia menceritakan keluh kesahnya kepada saya. Saya juga terima kasih sudah menyampaikan segala unek-unek saya kepada Bu Irma. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, Bu Nani. Ya. Oke, itulah tadi coaching antara Bu Nani dengan Bu Irma ya. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik dengan Bu Nani. Nah, sebelum penutupan saya akan merefleksi sedikit. Akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi tadi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai pada coaching kali ini? Oke, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Nani dan saya telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mengarahkan Bu Nani untuk menemukan solusinya. Ya, oke Bu. Menurut saya tadi sebagai observer ya, tadi proses coaching antara Bu Nani dengan Bu Irma itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian proses alurnya juga sudah terlihat, alur cerita yang sudah terlihat jelas di sana. Dan Ibu juga sudah memberikan atau berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nani, sehingga Bu Nani nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching yang baik. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup ya, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang tadi Ibu lakukan dengan Bu Nani? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya saya ingin lebih memahami bagaimana coaching yang baik tentunya sesuai dengan alur tirta, dan saya bisa mendengarkan dengan penuh sehingga saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya dan sehingga dia bisa menemukan
solusi atas permasalahannya. Ya, oke. Semoga Ibu ya, semoga dengan banyaknya kita mendengarkan juga bisa memberikan solusi dengan baik. Nah, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching yang jauh lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Bu Irma, terima kasih untuk Bu Nani. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Irma. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Nah, bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Bu Nani. Oke Bu Nani, hari ini Bu Nani akan melakukan coaching ya dengan Pak Dani ya. Betul, Bu. Oke, Pak Dani sebagai coaching dan Ibu sebagai coachnya. Ya. Oke Ibu, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Oke, yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini. Ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya nilai dan saya amati dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee dapat merespon pertanyaan dari coachnya. Oke ya Bu. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama Ibu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Nah, yang akan saya kembangkan potensi pada kali ini yaitu untuk mendengarkan aktif Bu, dan kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mungkin itu. Oke, ya pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada kegiatan kali ini? Kompetensi yang spesifik mungkin yang akan dikembangkan yaitu mungkin mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan juga yang berbobot. Oke, pertanyaan Bu ya. Nah, dari kompetensi yang tadi, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai pada proses coaching kali ini? Saya ingin coaching ini bisa untuk menemukan sendiri solusinya dari permasalahannya, kemudian bagaimana menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Oke Bu Nani, demikian pertanyaan-pertanyaan pra-observasi hari ini ya. Nah, sekarang selanjutnya silakan Bu Nani melakukan coaching dengan Pak Dani. Ya, terima kasih Bu Irma. Ya, Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam Ibu Nani. Ini saya dengar nih Pak Dani ini mau cerita sesuatu kepada saya. Nah, kebetulan saya sehari ini ada waktu, barangkali Pak Dani bisa mengungkapkan apa yang akan diceritakan kepada saya. Iya, kemarin waktu kita membahas soal kedua itu saya kan sedikit ngobrol ya, cuman karena waktu terbatas jadi tidak tuntas. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu nih kepada Ibu terkait dengan masalah yang saya hadapi. Jadi gini Bu, kepala sekolah itu kan baru, dia cukup progresif untuk mengembangkan kemampuan, skill maupun pengetahuan dan wawasan guru-guru. Saya diminta oleh beliau karena beliau tahu kalau saya tunggu sedang mengikuti CGP, dia ingin agar saya membuat komunitas belajar di sekolah. Bahkan beliau siap untuk membuat SK-nya. Cuman kan yang namanya membuat komunitas belajar itu perlu ada kebersamaan dengan guru-guru, ada kegelisahan bareng-bareng bahwa sekolah kita ini punya masalah di sini dan itu perlu dituntaskan agar sekolah semakin maju. Karena dari yang saya amati dan pas sekolah amati juga, memang rapat pendidikan sekolah saya itu di literasi dan numerasi itu masih merah. Meskipun ada peningkatan sedikit tapi masih merah dan itu tentu perlu perbaikan. Nah, masalahnya memang ada guru yang sejauh ini sih memang agak belum berubah mindsetnya, dan kalau ada kegiatan-kegiatan semacam host training atau kegiatan empatnya itu memang ada seperti itu. Tadi pada sebelum menanya kira-kira tujuan dari kita coaching kali ini apa yang pada harapkan dari percakapan kita kali ini?
Saya sih ingin kolaborasi dengan Ibu, mudah-mudahan aja dengan saya ngobrol, saya tuh bisa menemukan solusi terbaik dari dalam diri saya sendiri gitu, supaya guru-guru terutama yang nanti selama ini memang kurang responsif terhadap kegiatan pelatihan itu mau bareng-bareng gitu. Tuh. Untuk langkah awal apa saja yang sudah Pak Dhani lakukan? Nah, saya itu diminta kepala sekolah untuk membuat komunitas belajar, lalu akan berdiskusikan. Rencana memang di awal bulan ini. Dan untungnya ketika beliau datang ke sekolah itu, beliau langsung meminta ke saya, coba tolong Pak Dhani petakan tentang rapat pendidikan. Dan ketika itu memang guru-guru hadir, tapi 2 orang ini dia pulang lebih awal. Jadi dia tidak tahu tentang rapor sekolah, ada yang merah, mana yang perlu diperbaiki. Terlebih kan dalam perencanaan berbasis data dengan adanya PMM kita jadi tahu rekomendasi perbaikan itu di mana. Nah, kalau ada guru yang hadir mereka tahu bermasalah, tapi yang tidak hadir ini kan juga harus sama-sama gitu. Nah, sejauh ini kira-kira sudah berapa presentasi guru yang sudah mau belajar ini? Dari 7 guru, memang 2 ini yang menurut saya, bukan cuma menurut saya sih, menurut guru yang lain juga sedikit bermasalah. Memang yang pertama masalahnya, dia itu punya penyakit bipolar. Iya, jadi kalau sudah kambuh, itu dia tuh tidak mengajar, itu bisa sampai 2 minggu sampai sebulan. Karena itu tadi, dia merasa lemas, pusing banget, nggak bisa bangun dari tempat tidur gitu. Yang kedua, dia mau pensiun. Jadi kadang-kadang gimana ya, gua mau pensiun ini. Sudah tua. Iya, padahal kan yang namanya kita sebagai guru di sekolah nggak boleh seperti itu, Bu ya. Itu gimana tuh, Bu? Tuh kira-kira cara saya itu gimana ya yang harus dilakukan agar kita bisa bareng-bareng, walaupun mungkin tidak setiap saat, karena kegiatan komunitas belajar ini rencananya nih yang sudah saya petakan materinya itu kata Bu Kepala Sekolah cukup sebulan 2 kali saja, jangan semua dulu. Yang penting dibiasakan dulu. Dari paparan tadi, nah kira-kira rencana aksi Pak Dhani atau tindakan Pak Dhani untuk kedepannya itu seperti apa? Rencana ke depan itu ketika di awal pertemuan membedah rapat pendidikan, saya sudah ngobrol dengan guru yang hadir. Kita akan melakukan kegiatan in-house training, terutama akan bareng-bareng mengerjakan PMM supaya nanti apa yang direkomendasikan dalam rapat pendidikan itu bisa memperbaiki, karena kan literasi numerasi menjadi merah itu bukan hanya pekerjaan siswa, tapi arahnya itu ke pendidiknya, ke gurunya. Di sini loh perlu perbaikan, ini loh inspirasinya, gitu Bu. Iya, berarti sudah bagus ya Pak Dhani ya untuk rencana Pak Dhani tersebut. Nah, kira-kira untuk rencana tersebut kapan nih Pak Dhani akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Ya, untuk SK akan segera dipercepat sama kepala sekolah untuk dibuatkan, dan untuk mapping kebutuhan pembelajaran guru-guru dalam komunitas belajar itu juga sudah saya petakan materi dan penjadwalan waktunya. Tinggal mensinkronkan dengan guru-guru mereka bagaimana jam berapa siapnya, dan juga itu tadi agar mereka tuh segera, terutama yang 2 tadi, ada perubahan dari sikap, mindset dan paradigma berpikir bahwa kemajuan sekolah itu perlu dilakukan oleh bersama-sama, bukan cuma 1-2 orang saja. Sambutan guru yang lain cukup bagus. Bagus pada ini ya. Nah, dari paparan tadi untuk komitmen Pak Dhani ke depannya itu seperti apa? Komitmen saya yang jelas selalu siap untuk sharing dengan guru-guru, karena kan mereka juga tahu saya itu CGP, dan mereka selalu menganggap bahwa CGP itu punya pengetahuan lebih dalam beberapa hal yang mereka tidak miliki. Nah, makanya mereka mempercayakan dalam masuk kelas sekolah agar saya menjadi tutor mereka atau narasumber di sekolah sendiri, agar lebih besar kebermanfaatannya. Ilmu bukan cuma saya yang tahu gitu. Saya komitmen di itu ya. Jadi tidak perlu pikirin bayaran dan segala macam. Yang penting mau belajar bareng-bareng, ayo gitu. Ya. Mudah-mudahan komitmen Pak Dhani itu bisa dilaksanakan ya. Kemudian dari paparan tadi apa yang sudah Pak Dhani ucapkan itu dan juga tadi sudah dipaparkan bisa bermanfaat untuk kita semua juga. Nah, bagaimana sekarang perasaan Pak Dhani setelah mengeluarkan paparan tadi? Ya, saya lega ya karena ada teman curhat yang bisa mendengarkan
dan membantu saya mengeluarkan bagaimana saya memberikan solusi untuk permasalahan ini. Dan ini tentu kedepannya saya akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah ini, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Sekolah membuat komunitas belajar dan guru semuanya aktif itu betul akan terwujud. Alhamdulillah, amin Pak Dani ya. Banyak proses coaching kita kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sharingkan ini bisa bermanfaat untuk kita semua juga ya. Saya akhiri untuk coaching kita kali ini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Dani lega dengan Lega. segala unek-unek yang sudah dikeluarkan tadi. Oke Bu, terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya proses coachingnya Bu Nani. Oke, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini? Saya sudah melakukan coaching ini sesuai dengan alur kita, kemudian sudah menanyakan tujuannya juga di sini, kemudian identifikasi rencana, ada kemudian tanggung jawab juga yang sesuai dengan alur kita ya. Kemudian untuk bisa menceritakan permasalahan dan menemukan bagaimana solusi-solusinya. Oke, menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching Bu Nani dan juga Pak Dani sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sesuai dengan alur kita. Dan Ibu Nani sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Nani bisa sehingga Pak Dani bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan mungkin saya lebih memahami lagi cerita ya Bu ya. Kemudian saya akan menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot ya, supaya si coach ini terpuaskan. Oke ya. Nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, dan observasi kita hari ini bisa bermanfaat. Kegiatan kali ini saya tutup ya Pak Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dina. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah, sesuai dengan rencana kita hari ini Ibu akan melakukan coaching, Ibu sebagai coach dan Ibu Irma sebagai coaching. Nah, itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kita akan diskusikan dulu agar kegiatan coaching ini sesuai dengan rubrik penilaian, dan juga nantinya coaching ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Dan tentu saja nanti akan saya simak antara coach dengan coachee bagaimana melakukan proses tanya jawab, memberikan pertanyaan pemantik, lalu memunculkan solusi yang sekiranya memang tepat untuk menjadi jawaban permasalahan dari coachee. Nah, untuk itu saya ingin bertanya dulu kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan saat ini adalah saya ingin passion, mendengarkan secara aktif, juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, bagus sekali. Tapi saya ingin yang lebih menukik, yang spesifik dari kompetensi yang ingin Ibu asah dalam proses coaching ini apa? Ya, saya ingin mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan, permasalahan apa yang disampaikan, juga memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali pemahaman guna untuk supaya si coach ini menemukan solusi dari permasalahan ini. Setuju. Ya. Lalu indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan agar dalam proses coaching ini betul-betul coach mendapatkan solusi terbaik? Ya, saya ingin agar coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia sampaikan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Bagus sekali. Itu saja untuk observasi yang bisa saya lakukan kepada Ibu. Selanjutnya saya akan menyimak bagaimana Ibu dan Ibu Irma melakukan proses coaching. Silakan. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat.
Sehat, iya. Bu Irma, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol santai pas waktu kita ketemu di KKG Lintas Gugus kemarin ya. Bu Irma pernah menyampaikan beberapa ada permasalahan yang disampaikan kepada saya, kemudian juga bagaimana harus melakukan atau menemukan solusi. Mungkin kiranya Bu Irma bisa diceritakan kembali apa sih kemarin yang menjadi permasalahan terbesar Bu Irma itu? Iya, bukan kemarin kita sudah rapat KKG ya Bu ya. Iya. Dan saya ditugaskan untuk membuat soal bahasa Sunda kelas 4. Nah, yang jadi permasalahan saya itu kelas 4 itu kan sekarang sudah kurikulum 2013 ya Bu ya. Kurikulum Merdeka. Iya, betul. Tahun ini kan sudah masuk ke kurikulum Merdeka. Nah, sedangkan untuk pembelajaran bahasa Sunda itu di sekolah saya masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, inilah yang jadi permasalahan saya. Jadi saya bingung nih Bu. Saya bikin soal PTS-nya itu harus berdasarkan kurikulum yang mana? Oh iya, oke Bu Irma. Ya saya paham, kemarin dia juga sempat cerita sekilas ya. Jadi mungkin tujuan coaching kita hari ini supaya bagaimana apa yang Bu Irma sampaikan kepada saya permasalahan itu bisa Bu Irma temukan solusinya. Iya, jadi mudah-mudahan dengan pembicaraan kita hari ini gitu, saya bisa melakukan langkah-langkah apa sih yang harus saya lakukan sebelum membuat soal PTS ya. Terutama khususnya PTS bahasa Sunda gitu. Oke. Jadi kita identifikasi masalah Bu Irma itu yang pertama adalah ketidaksinkronan ya. Nggak nyambung istilahnya ya, dari apa yang dipelajari dengan apa yang diujiankan. Jadi ada dua kurikulum yang bahasa Sunda yang menggunakan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Apakah pembelajaran yang Bu Irma laksanakan di kelas 4 ini juga sudah menggunakan kurikulum Merdeka secara keseluruhan? Nah, untuk pembelajaran yang lain seperti agama, IPAS, ya, matematika itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka karena di sekolah kami sudah disediakan buku penunjangnya juga seperti itu. Nah, kebetulan untuk bahasa Sunda ini di sekolah kita belum ada buku penunjang bahasa Sunda kurikulum Merdeka, jadi kita masih menggunakan buku sumber-sumber yang lama ya buku lama kan berarti kan berdasarkan kurikulum 2013 sebagai acuan saja seperti itu Bu. Jadi saya mau buat soal berdasarkan kurikulum Merdeka tapi yang dipelajarinya berbeda seperti itu. Jadi saya belum nemu kesinkronan nih antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 untuk pembuatan soal bahasa Sunda. Jadi saya belum bergerak nih Bu untuk membuat soal. Jadi tapi untuk soal-soal yang lain sudah sesuai dengan kurikulumnya seperti sudah. IPAS, agama, matematika itu sudah sesuai dengan Merdeka dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum sesuai Merdeka diujiankan. Jadi yang jadi permasalahan di sini adalah bahasa Sunda yang diajarkan sesuai dengan kurikulum Merdeka tapi diujiankan dengan kurikulum 13. Jadi karena kita di sekolah menggunakan belum tersedia buku kurikulum Merdeka untuk pelajaran bahasa Sunda. Jadi saya di kelas masih menggunakan buku yang lama Jadi saya mengajarkannya berdasarkan kurikulum 2013. Sedangkan isi capaian pembelajaran dengan kompetensi dasarnya itu sudah berbeda antara Merdeka dengan 2013 seperti ini. Jadi mungkin nanti pada saat kegiatan PTS yang Bu Irma laksanakan itu ada satu mata pelajaran yang masih menggunakan kurikulum 13 yaitu bahasa Sunda. Untuk tindak lanjutnya itu seperti apa Bu Irma? Apakah dari pihak sekolah ini memfasilitasi untuk akan mengadakan modul pada pembelajaran bahasa Sunda, bahasa Sunda atau gimana? Apakah ada tindak lanjut dari pihak sekolah mengenai hal ini? Kebetulan belum ada tindak lanjut Bu untuk pembelajaran bahasa Sunda ini karena untuk anggaran bukunya pun saya melihatnya sepertinya belum dianggarkan tahun ini gitu. Jadi kemungkinan masih menggunakan kurikulum 2013 sampai semester 1 ini selesai seperti itu. Jadi saya kemarin sempat berbincang-bincang dengan sesama rekan guru kelas 4, ternyata di sekolah dia pun sama masih menggunakan buku kurikulum 13
karena sama di sekolah dia pun belum dianggarkan untuk membeli buku bahasa Sunda kurikulum Merdeka seperti itu Bu. Cuma saya bingungnya ada di gugus kita itu ada yang sekolahnya swasta. Kalau swasta kan biasanya lebih duluan lebih cepat ya gitu, dalam pengadaan segala apapun gitu masalahnya mendukung. Jadi untuk kemarin pas rapat saya sudah berdiskusi dengan beberapa guru yang negeri, ya sudah ikuti saja dengan apa yang kita pelajari. Tetapi saya belum menemukan solusi untuk yang sekolah swasta ini karena dia menggunakan kurikulum Merdeka. Memang pada dasarnya sih Bu, kalau misalkan kurikulum Merdeka itu memang tidak memberatkan ya, tidak memberatkan dan tidak membuat pelajaran yang sulit itu disampaikan oleh siswa. Tapi jadi kita mempunyai mungkin sekolah dengan guru-guru juga mempunyai kebijakan untuk bisa menerapkan apa yang harus diajarkan. Ketika kita mengajarkan yang kurikulum 13 di sekolah karena ketidakadaan fasilitas atau buku, maka itu juga bisa mengujikan seperti itu ya Bu ya. Nah, tapi apakah dari kepala sekolah itu ada tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Oke, untuk kepala sekolah kemarin saya sudah berbicara, cuman belum spesifik gitu, baru bercerita aja. Kepala sekolah hanya menyarankan untuk diskusikan saja dengan guru-guru yang lain, disepakati. Jika sudah sepakat, baru saya membuat soalnya sesuai dengan kesepakatan guru-guru kelas 4. Jadi rencana yang akan Ibu laksanakan untuk menyikapi permasalahan ini seperti apa? Sebelumnya saya akan membicarakannya kembali dengan kepala sekolah, menceritakan hasil kesepakatan saya dengan guru-guru kelas 4 bahwa kemarin setelah berbicara di grup gitu, kita mendiskusikannya di grup, kesepakatannya yaitu menggunakan sesuai dengan buku sumber yang kita gunakan seperti itu. Nah, Bu, berdasarkan tadi yang sudah Ibu jabarkan kepada saya, rencana-rencana yang Ibu sudah lakukan, kemudian langkah-langkah apa saja yang bisa menjadi pertanggungjawaban Ibu untuk menyikapi masalah Ibu? Rencana saya yang pertama yaitu akan membuat kisi-kisi soal bahasa Sunda ini berdasarkan buku sumber yang kita gunakan, berdasarkan hasil kesepakatan guru-guru kelas 4, dan juga nanti saya akan menyebarkan kisi-kisi tersebut di grup sehingga guru-guru bisa memberikan kisi-kisi soal tersebut kepada siswa sebagai persiapan soal PTS nanti. Dan selanjutnya saya akan meminta bantuan kepada ketua gugus untuk mendiskusikannya dengan sekolah swasta yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Karena ini kan PTS juga masih lingkupnya sesuaikan dengan sekolah masing-masing, jadi kemungkinan saya akan meminta sekolah swasta tersebut menyesuaikan saja dengan kurikulum yang digunakannya gitu. Jadi itu yang tadi sudah permasalahan sudah Ibu ungkapkan kepada saya. Semoga apa yang menjadi permasalahan Ibu kali ini bisa menemukan solusi yang terbaik sehingga ada penyelesaian terbaik dengan bukan hanya dengan Ibu tapi juga dengan murid-murid di kelas, juga untuk sekolah dan rekan-rekan sejawat di sekitar. Baik Ibu, mungkin kali ini coaching kita cukupkan. Semoga apa yang pembicaraan yang sudah kita lakukan menjadi bermanfaat untuk Ibu. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Rina, ya, proses coaching yang menarik, Pak. menarik gitu, pokoknya keren deh. Dengan coaching Ibu Irma itu luar biasa ya. Nah, sebelum kita menutup di pas observasi ini, saya ingin menanyakan dua hal. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching tersebut? Ya, tadi saya sama Bu Irma sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching. Bu Irma sebagai coaching bisa menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Ya, memang jujur tadi saya akui ya, ketika saya simak, Ibu sudah melaksanakan alur tirta, saya sudah memberikan catatan di sini dengan tujuan,
identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah tercapai semuanya dan cukup baik ya. Terakhir ya, sebelum kita tutup sesi observasi pasca ini, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lebih jauh untuk memperbaiki coaching ke depan? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu ingin lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya nanti bisa melakukan coaching dengan coaching yang lain itu yang dengan jauh lebih baik. Baik, itu saja Ya. pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan kedepannya skill dalam coaching semakin meningkat dan selalu bisa memantik solusi dari coaching. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.